Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan saya Bayu Trisulo. Kesempatan kali ini saya akan membahas soal UTS Fisika Terapan, lanjutan dari yang kemarin, untuk nomor 4. Untuk soalnya yaitu, dua benda dihubungkan dengan tali dan katrol seperti pada gambar. Bisa dilihat pada gambar, yaitu gesekan antara tali dengan katrol dan massa tali diabaikan. Pada gambar tersebut, massa A sama dengan 5 kg, massa B 4 kg. Jika koefisien gesek statis antara benda B dan bidang miring adalah 0,5 dan koefisien gesek kinetis antara benda B dan bidang miring adalah 0,2, maka pertanyaannya, A. Gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda A dan B. Yang B. Besar gaya berat benda A dan B. Yang C. Besar gaya normal benda A dan B. Yang D. Besar gaya gesek pada benda B. Yang E. Arah gerak sistem. F. Percepatan gerak sistem. G. Tegangan tali yang digunakan. Baik, kita lanjut ke soal yang pertama, yaitu gambar gaya-gaya yang bekerja pada benda A dan B. Sebelum menggambar, kita harus mengetahui yang diketahui dari soal, yaitu MA sama dengan 5 kg, massa A 5 kg, massa B yaitu 4 kg, dan koefisien gesek kinetisnya 0,2, koefisien gesek statisnya 0,5. Baik, kita lanjut untuk menggambar gaya tersebut. Di A, dia ada gaya gravitasi, yaitu arahnya ke bawah atau massa. Kita sebut W. Karena A jadi WA. Dan ada tegangan tali karena ke atas, jadi tegangan tali ke atas arahnya. Kita sebut T. T adalah tegangan. Dan lanjut untuk yang B, dia ada gaya gravitasi seperti yang A tadi, yaitu ke arah bawah tegak lurus. Yaitu karena B dia jadi WB. Dan ada yang tegak lurus dengan benda, yaitu seperti ini. Dia W cos, karena dia 37, jadi cos 37. Ini WB. Ada pula sebaliknya, yaitu gaya normalnya, yaitu ke atas. Jadi seperti ini, yaitu gaya normal. Dan karena ini ke bawah, jadi ada gaya sinnya, yaitu WB sin 37. Ini tadi. Dan untuk mengetahui apakah ada gaya geseknya, kita lihat dari sini apakah dia menyentuh permukaan. Kalau dia menyentuh permukaan berarti ada gaya gesek. Tapi belum tentu juga, karena kita lihat dari massa sebelah sini ke sebelah sini lebih berat yang mana. Kalau lebih berat yang sini berarti otomatis dia akan ketarik ke atas. Berarti ada gaya gesek. Karena ini MA lebih berat, otomatis dia bakalan ketarik ke atas, yaitu berarti ada gaya geseknya. Jadi gaya geseknya ketariknya ke atas, jadi berbalik. Gaya geseknya ke bawah. Itu FG. Dan karena ada tali penghubung ini berarti pasti ada tegangannya. Dia kan ketarik ke atas, otomatis
tegangannya ke atas. Jadi ini T, tegangan. Untuk yang A, apakah ada gaya geseknya? Kita lihat apakah dia menyentuh permukaan. Karena dia tidak menyentuh permukaan, jadi otomatis tidak ada gaya gesek dan tidak ada gaya normal. Baik, inilah gaya yang ada di gambar tersebut. Kita lanjut untuk yang B, yaitu besar gaya berat benda A dan B. Besar gaya berarti kita mencari W. Rumus W adalah M yaitu massa dikali G. G yaitu gravitasi. Kita ketahui bahwa gravitasi adalah 10. Untuk WA yaitu ini, ketahui bahwa dari soal masanya adalah 5 kg, yaitu 5 kali gravitasi yaitu 10, otomatis hasilnya yaitu 50 Newton. Untuk yang WB, untuk massa kita ketahui yaitu 4 kg. 4 kali gravitasi yaitu 10 sama dengan 40 Newton. Baik, udah selesai untuk soal B. Kita lanjut yang C. Baik, lanjut untuk soal C, yaitu besar gaya normal benda A dan B. Untuk benda A, karena dia tidak menyentuh, berarti nggak ada gaya normalnya. Karena gaya ke bawahnya juga nggak ada, gaya geseknya, gaya normal juga nggak ada, berarti tidak ada gaya normal. NA sama dengan 0. Untuk yang B, kita lihat dulu terhadap sumbu Y. Ini sumbu Y seperti ini, sumbu X seperti ini. Sumbu Y terhadap sumbu Y benda B yaitu diam karena sejajar. Jadi dia tidak, karena ini gayanya adalah ke atas dan ke bawah. Jadi gaya yang X, untuk Y-nya dia diam. Kalau dia bergerak seperti loncat-loncat berarti baru bergerak. Baik, untuk gaya normalnya sama dengan gaya ke bawahnya, yaitu N dikurangi WB cos 37 harus sama dengan 0 karena dia sama. Jadi untuk N adalah WB cos 37. N sama dengan, ketahui WB adalah 40. Udah kita dapat dari yang B tadi. 40 kali cos 37 adalah 0,8. Jadi gaya normalnya 40 kali 0,8 adalah 32 Newton. Ini untuk gaya normal B. Baik, kita lanjut untuk soal yang D, yaitu besar gaya gesek pada benda B. Kita mencari gaya gesek yaitu FG. FG rumusnya adalah koefisien gesek dikali gaya.
Untuk gaya gesek ada dua, yaitu statis atau diam, dan yang kedua yaitu kinetis atau bergerak. Untuk gaya gesek statis, rumusnya adalah koefisien statis dikali gaya, yaitu kita tahu dari soal tadi koefisien gesek statisnya adalah 0,5 dikali untuk gayanya yaitu 32 gaya normalnya terhadap yang C tadi. Jadi hasilnya adalah 16 Newton untuk yang statis, yaitu diam. Dan yang kinetis, F gaya gesek kinetis, yaitu koefisien gesek kinetis dikali gaya normal N. Kita ketahui dari soal, yaitu koefisien gaya kinetisnya adalah 0,2 dikali N-nya yaitu 32, hasilnya adalah 6,4 Newton. Ini adalah gaya gesek untuk yang B. Kita lanjut untuk soal yang E, yaitu arah gerak sistem. Sebelum menentukan arah gerak sistem, kita harus mengetahui dulu apakah benda tersebut bergerak atau diam. Jadi percuma kalau kita mencari arah gerak sistem, ternyata benda itu diam, tidak bergerak gitu. Jadi kita harus mengetahui benda itu apakah bergerak atau diam. Kita asumsikan dulu untuk benda tersebut yaitu diam. Untuk hukum Newton yaitu hukum Newton 1, yaitu harus jumlah dari gaya sama dengan 0. Untuk peninjauan benda yaitu kita tinjau yang A dulu. WA kurangi T tegangan sama dengan 0. Untuk WA jadi sama dengan tegangan. Kita udah cari tadi untuk WA yaitu 50. Jadi T sama dengan 50. Untuk tinjau yang B, benda B, untuk benda B yaitu kita cari T kurangi WB sin 37, karena dari sini T dikurangi W sin 37 dikurangi FG ini. FG yaitu gaya geseknya harus 0. Untuk T kita dapat 50. Dan WB kita dapat 40 dari sini.
Untuk FG yaitu kita dapat 16 dari sini karena dia diam. Kita pakainya yang diam karena kita asumsinya bendanya diam ya. Jadi FG adalah 16. Harus 0. 50 kurangi 40 yaitu 10. Maaf, untuk sin tadi belum ya. Sin 37 yaitu 0,6. Untuk 50 dikurangi 40 kali 0,6 kurangi 16 yaitu hasilnya 10. Jadi tidak sama dengan 0. Berarti asumsi kita untuk benda diam yaitu salah. Jadi benda tersebut adalah bergerak. Otomatis jika benda itu bergerak, kita lihat dari gambar tersebut. Untuk A, masanya lebih besar dari B, yaitu 5 kg, dan B adalah 4 kg. Otomatis benda A akan menarik ke bawah, dan benda B dia akan ketarik ke atas. Otomatis arah gerak benda yaitu B ke atas dan A yaitu ke bawah. Jadi seperti itu. Untuk arah gerak benda yaitu A ke bawah, B ke atas. Lanjut untuk yang F yaitu percepatan gerak sistem. Percepatan itu A. Kita mencari A ya. Sebelum itu berarti otomatis untuk percepatan berarti benda bergerak kan. Jadi benda bergerak. Untuk hukum 2 Newton yaitu jumlah dari F sama dengan massa kali A, yaitu percepatan. Sebelum itu kita tinjau benda dulu. Untuk benda A, yaitu WA dikurangi T tegangan sama dengan massa A dikali percepatan A. Untuk WA kita dapat dari yang awal A tadi adalah 50 dikurangi T, kita belum tahu untuk T nya, sama dengan massa yaitu 5, itu massaannya, dikali A yaitu 5A. Jadi kita dapat rumus 1. Kita buat rumus 1 ya. Kita tinjau lagi yang benda B. Untuk benda B yaitu T dikurangi WB dikali sin 37 kurangi gaya geseknya sama dengan massa dari A dikali percepatan A. Untuk T kita belum tahu. Untuk WB kita dapat 40 kali sin 37 yaitu 0,6 dikurangi dari FG gaya gesek untuk yang bergerak, yaitu kita dapat dari yang soal D tadi
yaitu 6,4. Sama dengan massa dari A yaitu 4 kali A. Kita langsung kalikan berarti 4A. Untuk T kita belum dapat. 40 kali 0,6 yaitu 24 dikurangi 6,4 sama dengan 4A. Kita sederhanain lagi untuk 24 dikurangi 6,4 yaitu 30,4 sama dengan 4A. Kita bisa pindah ruas untuk yang ini ke kanan. Jadi T adalah 4A tambah, karena dia pindah ruas jadi plus 30,4. Baik, kita dapat rumus yang kedua. Untuk selanjutnya kita substitusikan kedua persamaan tersebut, kedua rumus tersebut. Persamaan 1 dan 2 yaitu 50 kurangi T sama dengan 5A. 50 kurangi T kita masukin dari sini, dari yang persamaan kedua, yaitu T adalah 4A ditambah 30,4 sama dengan 5A. Kita hasilkan untuk ini 50 dikurangi 4A kurangi 30,4. Karena diamin di sini, ini ada dalam kurung, jadi diamin sama dengan 5A. Kita bisa sederhanakan lagi. 50 kurangi 4A dikurangi 30,4 sama dengan 5A. Kita pindah untuk A-nya ini biar sama di kanan. Kita pindah ke sini. Jadi 50 kurangi 30,4 sama dengan 9A. Karena dia di sini jadi plus, jadi 4 tambah 5 adalah 9A. Untuk 50 kurangi 30,4 yaitu 19,6 sama dengan 9A. Untuk mencari A-nya kita pindah ruas yang sebelah ini ke kiri. Jadinya 19,6, karena dia pindah ke kiri jadi dia dibagi ya. 9 jadi di bawah sama dengan A. Jadi kita dapat untuk A-nya adalah 19,6 dibagi 9 hasilnya adalah 2,17 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan adalah 2,17 meter per sekon kuadrat. Lanjut untuk yang G, yaitu tegangan tali yang digunakan. Untuk mencari tegangan yaitu kita mencari T dengan mensubstitusikan rumus yang baik. Lanjut yang G, yaitu tentukan tegangan tali yang digunakan. Kita mencari T.
Untuk mencari T, yaitu kita mensubstitusikan rumus yang kedua, yang ini tadi. T sama dengan 4A plus 30,4. T sama dengan 4A plus 30,4. Kita kan sudah mengetahui A-nya tadi. Kita tinggal masukin aja. T dengan 4A. Kita udah dapat A-nya tadi. 4 kali 2,17. Ditambah 30,4. Jadi T sama dengan 4 kali 2,17 yaitu 8,68 ditambah 30,4. Untuk T hasilnya yaitu 8,68 ditambah 30,4, hasilnya 39,08 Newton untuk tegangannya. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.